kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya-lah kami kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Banyak keindahan dan godaan dunia yang memperdayakan atau melenakan manusia. Mereka yang mengabaikan akhirat akan terpedaya dan sangat bernafsu mendapatkan segala sesuatu yang menarik perhatian mereka tersebut. Allah menyatakan hal ini dalam Al-Quran. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Kecintaan manusia terhadap dunia terwujud dalam berbagai bentuk. Namun hakikatnya, memuaskan kecintaan ini tidaklah berarti apapun, sebab kehidupan dunia sangatlah singkat dan sementara. Al-Quran surat ke-18 berkisah tentang kehidupan dunia yang sangat memperdayakan manusia dengan sebuah pemisalan. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Segala perhiasan dunia berupa harta, kecantikan, rumah, permata, jabatan, ketenaran, dan karir tak lain hanyalah kesenangan sementara dan kebahagiaan sesaat. Namun segalanya kan pasti sirna seiring berlalunya masa. Kebanyakan manusia tidak memahami bahwa semua ini bersifat sementara dan malah menghabiskan waktu demi memperolehnya. Sebagian mereka tiada henti menumpuk harta benda, dan sebagian lagi mengejar jabatan ataupun keberuntungan dalam pekerjaan. Kebanyakan orang sangat terpedaya oleh semua ini, hingga sama sekali melupakan kehidupan kekal di akhirat yang akan mereka jalani setelah kematian. Mereka tidak menghiraukan kematian dan tak pernah berpikir sedikit pun untuk mempersiapkannya. Tapi kaum muslimin justru berbahagia menghadapi perpisahan dengan dunia di saat kematian. Mereka berharap akan mendapat pahala dari Allah dalam kehidupan abadi di akhirat atas amal kebaikan mereka di dunia. Di dunia, mereka hidup bahagia karena selalu bercita-cita menggapai keindahan dan kesenangan syurga yang abadi. Allah memberi mereka kabar gembira berupa balasan kebaikan darinya. Hal ini dinyatakan Al-Quran sebagaimana berikut. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Maka bergembiralah
dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Ada rahasia penting yang tersembunyi di balik berbagai ujian hidup di dunia. Mereka yang beriman sadar akan hal ini dan menghadapi segala kesulitan yang mereka alami dengan penuh semangat, bahagia, dan sabar. Bagian terpenting dari rahasia ini adalah fakta yang dinamakan takdir. Seorang muslim tahu bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu beserta takdirnya masing-masing, dan apapun yang dialaminya terjadi atas kehendak Allah. Al-Quran menyatakan fakta ini sebagai berikut. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tidak sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Manusia adalah wujud yang terikat dimensi waktu dan melihat beragam peristiwa hanya dari saat sekarang. Masa depan tidak diketahuinya. Ia tidak selalu mampu memahami hikmah, keindahan, dan manfaat jangka panjang dari beragam peristiwa yang ia alami. Namun Allah berada di luar dimensi waktu yang diciptakannya. Dia melihat dan mengetahui kehidupan seluruh makhluknya yang berada dalam dimensi waktu. Apa yang kita uraikan sekarang adalah fakta tentang takdir. Takdir bermakna Allah mengetahui setiap peristiwa yang terjadi di masa lalu dan masa depan dalam satu waktu yang sama. Dengan kata lain, peristiwa yang hasil akhirnya tidak diketahui sebenarnya tidak diketahui hanya oleh kita. Allah mengetahui segala sesuatu yang tidak kita ketahui di masa lalu maupun masa mendatang. Dengan demikian, awal dan akhir dari ujian yang dihadapkan pada manusia di dunia ini telah nampak jelas di hadapan Allah. Masa lalu, kini, dan masa depan, semuanya sama di hadapan Allah. Semuanya telah terjadi dan selesai. Sebaliknya, kita hanya mampu mengetahui peristiwa ini dengan mengalaminya saat terjadi. Pemahaman tentang takdir ini sungguh sangat berharga dan termasuk yang tidak difahami oleh mereka yang berpaling dari Allah. Inilah pemahaman yang menjadikan orang muslim sangat tabah dalam menghadapi kesulitan dan ujian di dunia ini. Mereka hidup dalam kedamaian dan ketentraman karena faham bahwa segala yang menimpa mereka telah ditakdirkan.